ada satu program baru, nonton bareng film Indonesia bersama LSF. Hari ini dimulai, kami undang sebagai audien mahasiswa kampus-kampus di Jabodetabek. Tentunya kami dari LSF tidak bosan mengajak kepada kita semua, kepada masyarakat, untuk selalu memilah dan milih tontonan. Ini saya kira penting sekali. Bagaimana kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari pengaruh negatif yang mungkin ada di dalam film. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, di Indonesia ada sebuah lembaga yang khusus melakukan sensor terhadap film-film, baik itu film produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri yang akan tayang di Indonesia. Dan lembaga tersebut bernama Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atau LSF RI ya. Dan tentu di dalamnya merupakan lembaga yang mengurusi berbagai bidang. Nah, ada salah satu komisi yang diberi nama Komisi 3. Ini juga memiliki tugas penting di dalam LSF dan tentu saja tujuannya adalah bagaimana bisa menjaga kualitas dan kepatuhan konten film di Indonesia melalui berbagai kegiatan. Ada kegiatan sosialisasi, kemitraan strategis, kemudian juga termasuk penelitian dan juga pengkajian. Nah, tugas ini tentu saja krusial ya pendengar, untuk memastikan film yang beredar sesuai dengan nilai budaya nasional, dan tentu saja jauh lebih penting adalah bagaimana film-film yang beredar tersebut patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, serta untuk melindungi masyarakat dari konten yang tidak sesuai dengan norma sosial. Nah, bagaimana kita akan lebih mengenal lagi Lembaga Sensor Film atau LSF ini, khususnya lagi kita fokus ke Komisi 3. Sudah bersama saya Ketua Komisi 3 Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Bapak Kuat Prihatin, yang bergabung bersama kami via Zoom. Selamat bergabung Pak Kuat. Selamat siang Mas Agus. Selamat siang Pak Kuat. Kita akan lebih mengenal lagi bagaimana Komisi 3 bertugas di LSF ya Pak ya. Tadi saya sudah menyampaikan Komisi 3 itu melalui berbagai upaya begitu berperan penting dalam menjaga kualitas dan kepatuhan konten film di Indonesia ya Pak ya. Ya. Melalui sosialisasi, kemitraan strategis, penelitian dan pengkajian. Nah, pertanyaan pertama saya Pak, apa strategi utama dari Komisi 3 LSF dalam membangun kemitraan Pak dengan ya instansi pemerintah yang lain untuk mendukung kebijakan sensor film ini? Ya, baik Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pendengar radio RRI, FOI. Ya, saya Kuat Prihatin, Ketua Komisi 3 di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Nah, mungkin saya kenalkan sepintas ya Mas ya, selintas. Ya. Apa itu Komisi 3, tugas-tugasnya. Nah, Komisi 3 itu membidangi tentang sosialisasi, utamanya ada tentang sosialisasi. Nah, di Komisi 3 ada 4 subkomisi. Pertama adalah subkomisi sosialisasi, kemudian subkomisi penelitian dan pengembangan, subkomisi desa senior mandiri, dan subkomisi publikasi dan promosi. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pokok utamanya adalah kita menyosialisasikan kepada masyarakat beberapa hal, utamanya adalah terkait dengan sensor mandiri. Jadi kami di LSF itu memiliki program namanya Gerakan Nasional Sensor Mandiri, yaitu adalah upaya kita untuk menyadarkan, mengedukasi masyarakat agar memiliki kepedulian atau kemampuan untuk memilah dan memilih tontonan. Tentunya tontonan yang sesuai dengan klasifikasi usianya. Ya. Nah, program utama kita memang di Komisi 3 adalah terkait dengan hal itu, yaitu bagaimana kita menyosialisasikan secara luas, dan di dalamnya juga tentunya kita perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, saat ini sudah ada
lebih dari 40 kampus perguruan tinggi yang telah kerjasama dengan kita, itu dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Saya kira ini kami juga mendapatkan banyak hal. Ini bisa menjadi partner kita dalam menyosialisasikan sensor mandiri tadi, dan juga tentunya kita juga ada program-program yang kita kerjasamakan dengan kampus itu. Kita ada program mahasiswa magang. Jadi di LSM itu ada program mahasiswa magang yang mendapatkan keuntungan darinya kita diberikan mereka membantu kita mempromosikan, membantu kita publikasi, membuat konten-konten tentang sensor mandiri, tentang LSF dan sebagainya. Ya. Ya. Kemudian program yang penting juga adalah kita ini saat ini kebetulan tadi saya baru saja saya dari XX1 Plaza Senayan. Oh ya. Jadi kami kerjasama dengan gabungan pengusaha bioskop Indonesia GPBSI. Implementasinya adalah pertama kita sudah menayangkan ILM kita di bioskop. Sehingga ketika kita ada menonton bioskop itu sebelum dimulai filmnya pasti sudah ditayangkan dulu ILM kita. Ada jinglenya, pemilah dan milih tontonan, dan khusus tadi pagi ini kita mulai ada satu program baru. Programnya adalah nonton bareng film Indonesia bersama LSF. Nah, baru hari ini dimulai dengan Pak Menteri Kebudayaan, tapi beliau hari ini berhalangan hadir karena harus rapat kerja dengan DPR, tapi tadi tetap berlangsung dan kami undang sebagai audien atau yang nanti yang menonton itu dari mahasiswa kampus-kampus di Jabodetabek. Jadi dengan 300 mahasiswa kita lakukan nonton film dan kemudian ya ada penjelasan, ada edukasi sedikit terkait dengan sensor mandiri tadi. Ya. Ini saya kira program yang sangat penting dan nantinya akan kita perluas. Tahun ini mungkin karena kita baru mulai di akhir tahun, kita 3 tempat. Pertama tadi hari ini di XX1 Plaza Senayan, kemudian besok bersama Pak Mendikdasmen dengan Pak Mendikdasmen itu di CGV Grand Indonesia. Dan terakhir tahun ini dilaksanakan tanggal 28 November ini di Cinepolis Spark di Senayan, itu bersama Pak Wamenbud. Nah, kita juga undang tentunya dari berbagai kalangan. Kalau tadi dari kalangan mahasiswa, untuk besok kita hadirkan dari kalangan. Untuk berikutnya tanggal 28 yang kita undang lagi dari berbagai kalangan lagi, sehingga kita bisa ini menjadi contoh, menjadi piloting bagaimana kita melaksanakan program sensor mandiri itu di bioskop. Nah, ini menarik saya kira. Ya. Jadi seru juga itu ya, LSF akhirnya bisa sampai nonton bareng bersama dengan masyarakat, khususnya dalam hal ini mahasiswa. Itu film-filmnya film-film umum atau film-film komersil? Nah, filmnya adalah film yang sedang akan diputar. Jadi tadi kebetulan kita juga tentunya kerjasama, kita tidak hanya dengan bioskop, tapi kita juga kerjasama dengan PH. PH mereka filmnya yang sedang akan diputar. Tadi kebetulan filmnya Pantaskah Aku Berhijab. Nah, ini film juga sedang akan diputar. Artinya kita saling memberikan manfaat lah antara kita LSF, kemudian bioskop dan PH. Untuk besok filmnya ada lagi filmnya. Baik. Nah, itu cara-cara terobosan baru lah ya. Tapi secara konvensional di kampus itu juga dilakukan ya Pak ya? Seperti seminar, diskusi publik, itu juga dilakukan. Baik. Betul. Oke. Nah, bagaimana efektivitasnya Pak? Program sosialisasi ini
mungkin sudah dijalankan dan bisa diukur ya, sebagaimana sejauh mana efektivitasnya gitu. Adakah indikator kinerja khusus yang digunakan, Pak? Ya, kalau indikator kinerja, nah tentunya kita pertama adalah kuantitatifnya. Secara kuantitatif kita lakukan sosialisasi ini. Kalau tahun ini target sosialisasi kita itu adalah 10.000 yang terpapar langsung. 10.000 10.000 untuk setahun yang ini ya. terpapar langsung di berbagai tempat, di berbagai daerah. Ada yang kerjasama dengan Pemda, ada kerjasama dengan Kemendikbud, dengan sasaran yang variatif. Ada pendidik, ada siswa, ada mahasiswa, ada orang tua. Orang tua dalam pengertian ini parenting ya, orang tua siswa, komite, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, selain itu kita juga melalui kerjasama dengan DPPSI itu kan menayangkan ILM kita, iklan layanan masyarakat, himbauan untuk menonton sesuai usia. Nah, itu kalau sebelum film dimulai di bioskop itu kan pasti ditunjukkan lebih dulu, dipertunjukkan dulu. Nah, kalau hari ini sampai dengan hari ini sudah ada 70 juta penonton film, artinya kita sudah bisa memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada 70 juta orang. Sudah cukup itu ya, Pak ya? Cukup masif ya. Cukup masif ya. Hanya dengan satu cara ILM itu saja. Nah, tapi ya ada yang program kita Mas yang sedang kita godok ya. Kita ingin masuk melalui kurikulum. Oh. Nah, kita ingin kerjasama dengan Kemendikdasmen sekarang ya, Kemendikdasmen, bagaimana agar pesan-pesan sosialisasi budaya secara mandiri ini memilih tontonan itu bisa masuk di dalam pelajaran insert. Nah, tentunya ini jangan sampai memberatkan siswa. Jadi siswa menjadi berat di dalam pelajaran itu, misalkan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya. Pelajaran bahasa Indonesia yang dipelajari adalah terkait dengan tata kalimat, tata bahasa, mengarang. Nah, kalau isinya diberikan muatan tentang sensor mandiri, saya kira ini sekaligus bisa mendapatkan sesuatu dari pelajaran yang sudah ada. Nah, sesuatunya ini kalau di kurikulum mereka menyebutnya sebagai pemaknaan pelajaran. Jadi pelajaran sudah ada, diberi makna lagi, diberikan nilai lebih dengan adanya pesan-pesan ini. Nah, itu Mas. Ya, baik Pak Kuat. Untuk memasukkan sosialisasi di dalam kurikulum, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah juga. Karena bagaimana pesan itu bisa disampaikan dan diterima dengan baik oleh para siswa. Ini kan berarti kan sebuah tantangan ini Pak ya. Nah, ini bagaimana nih menghadapi tantangan ini? Komisi 3. Ya, tentunya ini betul ini tantangan yang cukup menarik ya bagi kita ya. Tapi ini bukan tidak mungkin bisa dilakukan karena kita sudah juga bicara dengan pusat kurikulum, belum intensif betul. Kita masih perlu banyak diskusi, perlu banyak kita bicara bagaimana yang tataran praktisnya yang paling mudah, paling bisa dilakukan. Ya, misalkan untuk pendidikan usia dini misalkan Mas, untuk TK lah. Nah, itu kan nanti bisa kita buatkan lagu gitu. Lagu anak-anak. Nah, nanti biar dinyanyikan dengan gembira ria, menyanyi tapi isinya ada maknanya. Ini saya kira juga satu hal yang akan kita lakukan ke depannya. Baik. Oke, jadi menarik ya bisa memasukkan ke dalam memori anak-anak sebuah pesan yang kuat. Jadi ketika nanti terus beranjak usianya begitu, itu sudah tertanam ya Pak ya, sosialisasi itu. Oke, lalu kerjasama dengan media massa misalnya Pak. Nah ini polanya seperti apa? Ya, kerjasama dengan media massa kita ya memang mulai berbagai macam pola. Pola yang pertama kita setiap kegiatan kita selalu libatkan media massa.
di setiap daerah kita libatkan media massa sehingga berita-berita tentang kegiatan sosialisasi ini bisa sebarluaskan, bisa diamplifikasi. Nah, ini saya kira salah satu cara. Nah, tapi tentunya kita juga ingin juga kerjasama lebih lebih ini lagi, lebih intensif lagi. Mungkin kita akan bersama dengan beberapa ILM kita bisa disiarkan di media massa yang elektronik, mungkin di radio, sehingga katakanlah jingle kita punya jingle yang cukup menarik, Mas. Oh ya. Jingle yang dinyanyikan kan cukup menarik itu, yang Piyu yang nyanyikan itu. Nah, ini bisa juga kita bersamakan dengan lembaga penyiaran untuk ya dijadikan selingan untuk bisa selain menghibur, ini juga bisa memberikan nilai bagi masyarakat, saya kira. Baik. Ya, Pak Kuat, dengan kerjasama dengan berbagai pihak tadi, tidak kurang memang upaya dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya. Nah, itu kan ke masyarakat ya. Ya. Bagaimana ke pelaku industri film sendiri? Ya, ya betul, Mas. Jadi kita memang tentunya ingin kerjasama dengan berbagai pihak lainnya juga. Kita ingin kerjasama dengan organisasi masyarakat, misalkan dengan MUI, dengan PGI, dengan Muhammadiyah, dengan Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Juga tentunya dengan Kemenak. Kemenak ini penting sekali, juga bagian dari kerjasama kita, karena di Kemenak juga mengelola pesantren, ada madrasah. Saya kira ini juga menjadi bagian yang penting yang harus kita dekati, sehingga nanti sosialisasi ini juga masuk ke dalam dunia di pesantren, di madrasah dan sebagainya. Bisa. Ya, maksud saya adalah bagaimana, kan kalau dengan berbagai pihak sudah dilakukan, bagaimana dengan pelaku industri film sendiri? Iya, dengan industri film, ya nanti tadi yang saya ceritakan di awal tadi, Mas, kita kerjasama dengan PH. PH ya? Untuk sosialisasi yang tadi di gedung bioskop. Tapi kita kerjasama dengan PH ini juga ada hal yang lain. Kita ada sosialisasi tentang bagaimana sih agar para pelaku perfilman ini juga memahami pentingnya untuk menyensorkan, misalkan. Ini juga menjadi bagian yang penting. Ya, kita ada program literasi peraturan dan perundang-undangan. Tapi ini bukan Komisi 3, memang ini Komisi 2. Ya. Baik, Pak Kuat, terakhir barangkali ada pesan-pesan yang disampaikan kepada pendengar Voice of Indonesia. Bagaimana keberadaan lembaga sensor film, khususnya Komisi 3 dalam melakukan upaya-upaya kepada masyarakat supaya keberadaan film-film, baik itu film-film yang diproduksi oleh dalam negeri maupun luar negeri, itu bisa secara kualitas ya bisa menjadi tontonan yang menjadi tuntunan juga. Ya, tentunya kami dari LSF tidak bosan mengajak kepada kita semua, kepada masyarakat, untuk selalu memilah dan milih tontonan. Ini saya kira penting sekali. Artinya kita bagaimana kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari pengaruh negatif yang mungkin ada di dalam film. Ya, memang film tentunya banyak hal positifnya. Banyak hal sekali positif yang nilai-nilai budaya dan sebagainya. Tapi tentu saja ada di dalamnya potensi-potensi untuk bisa memberikan membahayakan bagi penontonnya, utamanya apabila ditonton oleh yang tidak sesuai usianya. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat, ayo kita menonton film Indonesia, ayo kita menonton film, datang ke bioskop, tapi jangan lupa tontonlah film yang sesuai dengan usianya. Ajak anak-anaknya untuk film yang memang sesuai dengan usia anak-anaknya. Saya kira itu dari kami LSF. Terima kasih, Mas Agus. Ya. Semoga ini bisa menjadi gerakan kita bersama, gerakan budaya sensor mandiri ini. Baik, terima kasih Pak Kuat Prihatin atas waktunya bersama Voice of Indonesia, memberikan bagaimana pengenalan terhadap lembaga sensor film kepada publik ya, khususnya Komisi 3.
dalam hal ini tugas-tugasnya dan bagaimana cakupannya serta upaya-upaya dan pola-pola yang dilakukan ya bersama seluruh pihak. Terima kasih, sukses selalu untuk LSF, sukses untuk perfilman Indonesia dan sukses untuk Indonesia yang selalu menghasilkan film-film berkualitas. Oke, demikian Ya, pendengar. terima kasih. Sukses untuk RRI Saya Terus di Udara. Terima kasih Pak Kuat Prihatin. Demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Komisi 3 Lembaga Sensor Film Republik Indonesia.